Salawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat berharap ya kita diberikan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil kiamah, karena hanya syafaat baginda lah yang dapat menghantarkan kita selamat dari hisab Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengannya insya Allah kita dapat berkumpul beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya Umi kenalkan dulu ya. Umi biasa dipanggil Umi Dinda, karena anak Umi namanya Dinda. Karena memang Umi tidak kurang ini ya kalau dipanggil Ustazah, merasa ilmunya masih terlalu sedikit untuk dipanggil Ustazah gitu. Bukan berarti melarang, tapi lebih suka dipanggil Umi. Aura keibuannya muncul gitu kalau dipanggil Umi, dan Umi merasa senang kita hari ini bisa berkumpul seolah-olah Umi berhadapan dengan anak-anak Umi semua ya. Nah, mudah-mudahan semua ananda dalam keadaan sehat walafiat ya, senantiasa terjaga dari segala macam fitnah dunia maupun akhirat, fitnah pergaulan, fitnah informasi-informasi yang berasal dari luar Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya juga Umi mohon maaf ya kalau 1-2 bulan yang lalu ada juga rencana Umi mau mengisi, ternyata qadarullah Uminya sakit. Dan hari itu memang full banget, mungkin terlalu capek, jadi Umi akhirnya diingatkan Allah untuk istirahat. Qadarullahnya malam ini kita baru bisa bersama di dalam acara yang telah diagendakan. Semoga ini menjadi sebuah wasilah yang mengantarkan ilmu buat ananda semua di sana. Ya, sebagaimana yang sudah disepakati, hari ini tema kita adalah masalah kedudukan sholat dalam Islam. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan sholat, nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya sholat itu asal katanya atau secara bahasa berarti doa. Ya, sholat itu kalau secara bahasa artinya adalah doa. Ya, as-sholatu as-sholat fit doa. Ya, bahwasanya kalau secara lughah doa itu adalah artinya bahasa. Ya, secara bahasa sholat itu adalah doa. Bagaimana secara istilah? Kalau secara istilah mayoritas jumhur ulama ya, atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat adalah perkataan ya dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, dengan disertai niat dan syarat-syarat khusus. Nah, ini secara istilah. Jadi secara istilah jumhur ulama, artinya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan disertai niat serta syarat-syarat yang khusus. Nah, ini mayoritas atau jumhur ulama. Arti kata, ketika jumhur ulama sudah menyepakati demikian, artinya tidak ada lagi khilaf di antara para ulama. Dengan kata lain, bahwasanya ya yang dikatakan sholat ya seperti itu, sebuah perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kemudian disertai niat serta syarat-syarat yang telah ditentukan atau syarat-syarat yang khusus. Nah, ini secara istilah. Kemudian kalau kita bicara masalah kedudukan sholat, bagaimana sih kedudukan sholat? Umi akan bahas ada 7 kedudukan di dalam Islam ya terkait sholat. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Nah, sholat itu adalah tiang agama, ra'su amrul Islam wa amuduhu sholat. Ya, wa buruhu sama nihi jihadu fi sabilillahi. Artinya apa? Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad fisabilillah. Nah, jadi sholat itu kedudukan utamanya adalah dia sebagai tiang agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Nah, pokok perkara kita adalah Islam, pokok perkaranya Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak
perkaranya adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua, bahwasanya kedudukan sholat itu yang kedua adalah pembeda iman dan kufur. Nah, dikatakan inna bainar rajulu wa bainas syurki wal kufri tarkas sholati. Ya, itu diriwayatkan oleh Muslim ya, riwayat Muslim. Sesungguhnya yang membedakan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Nah, jadi itu sholat itu menjadi penentu, yaitu pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kufur, ya, ataupun orang yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga, bagaimana kedudukan sholat? Kedudukan sholat ternyata yang ketiga dikatakan adalah akhir daripada wasiat Rasul. Ya, sholat itu adalah akhir daripada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Katakanlah Rasul, jagalah sholat dan budak-budak kalian. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang namanya wasiat artinya itu nasihat ataupun satu pesan yang disampaikan Rasul kepada kita umatnya, bahwasanya kita senantiasa disuruh menjaga sholat kita dan juga budak-budak. Kalau di zaman Rasul kan masih ada budak ya. Arti kata orang-orang yang dalam pemeliharaan kita itu dipastikan mereka terjaga sholatnya. Yang keempat, bagaimana kedudukan sholat? Yaitu perkara terakhir yang hilang dari manusia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga, karena ini sangat penting. Ini fakta saat ini luar biasa, nyata, terlihat jelas di mata kita, di dalam kehidupan kaum muslimin saat ini. Ya, dikatakan bahwasanya kedudukan sholat saat ini adalah perkara terakhir yang hilang dari manusia. Apa maksudnya? Dikatakan, la yunqadon ural islami urwatan fakullama antaqadat urwatan tasabbat annasu billati taliyuha wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna sholata. Artinya apa? Dikatakan bahwasanya tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Dan yang paling awal terputus adalah hukumnya. Dan yang terakhir adalah sholatnya. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Maksudnya apa? Ternyata sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW pada kita, bahwasanya tali ikatan Islam akan terputus seutas demi seutas. Ya. Setiap tali yang terputus, setiap kali terputus, manusia itu bergantung pada tali berikutnya. Dan yang paling awal terputus adalah hukumnya. Maksudnya apa? Jelas terlihat saat ini di kehidupan kaum muslimin. Hukum-hukum Islam itu sudah tidak lagi diterapkan. Sudah tidak lagi dilaksanakan. Manusia hidup tidak lagi dituntun oleh syariat. Manusia hidup tidak lagi memakai syariat-syariat Allah. Syariat dikesampingkan. Yang ada saat ini dalam kehidupan umat Islam hanya sebatas menegakkan sholat. Sementara syariat-syariat yang mengatur tentang kehidupan manusia, yang Allah sudah katakan bahwasanya ya, Allah turunkan Al-Quran, nanti bisa kita lihat di ayat pertama, Allah turunkan Al-Quran supaya kita melaksanakan isi-isi yang ada di dalamnya. Yaitu apa? Al-Quran itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan bahwasanya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang Allah maksudkan sebagai hudal, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Nah, ternyata kaum muslimin saat ini tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman di dalam kehidupan. Nah, inilah tali. Yang pertama terputus adalah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah tidak lagi dilaksanakan, sehingga benar yang terputus terakhir kali adalah tinggal sholatnya. Nah, inilah yang ada tampak saat ini. Umat Islam itu hanya sebatas menegakkan sholat, tetapi tidak lagi menjalankan hukum-hukum Allah yang mengatur tentang kehidupan manusia. Padahal posisi sholat itu, andai kita tarik garis, ya, pemisah antara Islam dan kufur, itu garis, sholat itu sudah paling tepi pada garis pemisah tadi. Karena apa? Karena hukum-hukumnya sudah tidak terlaksana. Jadi tinggal tepi, hanya sebatas pembatas atau pembeda antara Islam dan kufur. Nah, itu fakta saat ini. Nah, jadi sudah dikatakan jelas oleh Rasulullah SAW, memang benar tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Maka setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Dan yang paling awal terputus adalah hukumnya. Nah, lihat, hukum pergaulan Islam tidak lagi dipakai. Generasi, baik kaum ibu, ya, baik yang sudah kaum bapak-bapak, arti kata semua kalangan itu bergaul tidak lagi menggunakan pergaulan yang diatur dengan Islam. Bagaimana dengan perekonomian juga nggak diatur dengan Islam. Bagaimana tentang kesehatan, pendidikan, semua sudah lepas dari aturan Islam. Baik bagaimana tentang pengelolaan sumber daya alam. Baik bagaimana tentang masalah politik, masalah hukum atau ukubat, tidak lagi memakai aturan Allah. Jadi aturan itu memang terputus. Dan yang terakhir tinggal adalah, apa kata Allah, yang katakan Rasulullah, yang terakhir adalah sholat. Nah, jadi sekarang memang benar, tinggal sholat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Maka wajar umat Islam itu semakin lama semakin lemah, karena sudah terputus dari tali-tali yang mengikat, yang menghantarkan umat itu menjadi kuat. Jadi lemahlah umat karena dia hanya bergantung pada sholatnya, yang sholatnya itu tidak mampu lagi menguatkan, tidak lagi bisa menjadi tiang, karena hukum-hukum lain sudah terlepas di dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, yang kelima, bagaimana kedudukannya? Yang kelima adalah kita harus tahu bahwasanya yang pertama kali kelak yang akan dihisab bagi seorang muslim adalah sholat, ya. Nah, itu kedudukan yang kelima, bahwasanya yang pertama kali dihisab di akhirat nanti di yaumil akhir adalah sholat. Dikatakan bahwasanya awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholah. Fa in sholahat faqad aflaha wa najaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dikatakan amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Nah, ini juga dikuatkan dalam satu surah, mungkin ada yang ingat ya, bahwasanya ternyata banyak orang yang sholat tetapi dia celaka. Fawailul lil musallin. Maka sesungguhnya ya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Orang yang melalaikannya. Nah, kemudian siapa lagi yang dikatakan orang yang celaka dalam sholatnya? Ketika dia sholat tidak memahami ilmunya. Dia tidak tahu mana rukun, mana yang sunnah. Mana yang rukun qauliyah, mana rukun fi'liyah. Dia tidak tahu syarat syahnya. Dia tidak mengerti bagaimana cara ketika rukun qauliyah atau rukun fi'liyahnya tidak terpenuhi. Bacaannya tidak pula dia pastikan akan kebenarannya. Tidak ada ikhtiar yang benar atau sungguh-sungguh untuk memastikan setiap bacaan sholatnya adalah benar sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang lalai dalam sholatnya.
Maka orang-orang yang melaksanakan sholat, dia tidak memastikan dan dia tidak sungguh-sungguh berilmu atas sholatnya, maka ini akan menghantarkan dia celaka karena sholatnya. Nah, ini bahaya ya. Kalau sholatnya jadi hisab pertama udah nggak benar, bagaimana mungkin yang berikutnya? Dan kemudian kita perlu ingat, ada lagi dikatakan oleh Rasul dalam Al-Quran ya, surah Al-Muluk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amala. Nah, ternyata kata Allah, tidak aku ciptakan ya. Nah, apa? Allazi, dan aku ciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik ya, bukan yang paling banyak. Maksud yang paling baik itu apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dikatakan amal yang paling baik? Ternyata dikatakan amal itu baik apabila dua syarat terpenuhi. Apa syaratnya? Niatnya ikhlas. Nah, kalau cerita niat, ikhlas itu perkara hati. Maka dalam sholat itu dibutuhkan sesuatu, yaitu kolbunya, hatinya, memiliki kesadaran penuh. Dia sedang berkomunikasi, dia sedang bermohon, dia sedang bermunajat. Jadi hidupkan hati saat dia melaksanakan sholat. Sehingga ada bekas, berbekas ya, setiap kalimat yang dia keluarkan, yang dia ucapkan berbekas dalam hatinya. Jadi gak sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi sholatnya gak sekedar fisiknya doang yang melaksanakan, ya. Baru yang kedua syaratnya adalah melaksanakannya benar. Jadi niatnya karena Allah, hatinya hidup, dia sadar sepenuhnya akan hubungannya dengan Allah, yaitu hidroksila billah. Yang kedua, caranya benar. Ya, syarat dan rukunnya, tata caranya. Barulah dikatakan itu amal yang baik. Nah, itu perkara sholat ya. Karena nanti kalau sholat kita saja sudah tidak baik, bagaimana mungkin yang lain akan Allah cross check lagi ya, akan cek lagi. Karena sholatnya aja udah bermasalah nih. Wudhunya nggak benar, masalah air juga dia nggak tahu gitu ya. Kemudian mana rukun dan mana sunnahnya, mana bacaan rukun qauliyah, mana ada yang mana fi'liyah. Nah, dia juga tidak memahami, artinya nggak ada kesungguhan nih. Orang yang sungguh-sungguh harus dia memastikan benar nggak. Kalau Umi suka contohkan, membuat kue aja, kalau resepnya nggak benar, kan nggak jadi tuh kuenya. Nah, begitu juga apalagi sholat yang mau kita berikan ke Allah. Maka kalau nggak sungguh-sungguh, nggak benar ilmunya, Allah nggak akan pandang hasilnya. Karena hasilnya sudah dipastikan tidak akan benar. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang keenam? Yang keenam adalah satu-satunya ibadah yang mukallaf tidak bisa abstain atau tidak bisa ditiadakan darinya. Kenapa? Tetap wajib sepanjang hidupnya. Tidak gugur karena sebab apapun kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Masya Allah. Begitu luar biasanya kedudukan sholat, urgennya ya, urgennya sholat di dalam Islam. Jadi kedudukan sholat di dalam Islam itu sangat tinggi dan sangat urgen, sangat utama. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang hamba Allah untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan dia bisa menjadi apa tadi? Pembeda antara kafir dan Islam. Nah, sebatas ini dulu. Kalau kita membuka sesi pertanyaan supaya lebih panjang waktunya. Ya, dikembalikan kepada Ananda. MC kita ya, siapa tuh namanya, Sitangsu ya. Ya, Umi. Ya. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa bisa chat di kolom yang sudah tersedia atau mungkin bisa mengacungkan tangan. Ada yang resen itu, Mbak.
Oke, baik. Ami Sahri, baik. Dipersilakan, Ami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi izin bertanya, saya Ami. Sekarang ada di kebetulan tinggalnya di Tainan, Umi. Ini izin bertanya, Umi. Jadi saya kan seringnya itu dari satu kelas ke kelas yang lain suka mepet gitu, Umi, waktunya. Jadi dari keluarnya jam 12.30 masuk lagi. Habis itu baru keluar jam 5 sore. Nah, saya pernah baca bahwa kita boleh mengkoda ya Umi ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Nah, dalam waktu sempit kita boleh mengkodanya dari 4 rakaat ke 2 rakaat. Nah, ini cuma kadang-kadang Umi apa ya? Saya kok gelisah gitu Umi. Bener nggak sih sholatnya ini dari zuhur di jamak ke asarnya di jamak ke zuhur, habis itu jadi dari 4 rakaat ke 2 rakaat gitu Umi. Jadi mohon arahannya Umi untuk memperkuat, ada nggak hadis yang memperkuat apa yang sudah saya lakukan, karena bisa jadi ya, waktu saya pelajari itu bisa jadi hadisnya tidak kuat ya Umi ya. Jadi mohon di arahannya Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umi, suaranya unmute. Gimana? Mau langsung jawab atau nambah pertanyaan lagi? Mungkin langsung aja Umi selagi menunggu pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Ya. Tadi kalau Umi nggak salah mendengar gini ya, kadang pindah kelas dari kelas ke kelas itu jaraknya sangat sedikit ya. Betul, Umi. Tengah waktunya. Kalau perpindahnya itu apa maksud Umi berapa ininya? Dari jam 12 ke berapa tadi? Umi kurang dengar itu. Jadi keluarnya jam 12, masuk lagi sebenarnya jam 1 Umi. Cuma kan karena jarak dari rumah ke kelas agak jauh, jadi pulang sebentar sholat. Jadi kurang lebih 30 menit Umi. Iya. Ya. Kalau kita cerita masalah sholat tadi udah jelas ya. Sholat itu adalah satu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kemudian disertai niat dan syarat-syarat yang khusus. Nah, salah satu syarat khususnya itu adalah waktunya sudah ditentukan, ya. Umpamanya subuh waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, zuhur dan demikian. Gitu. Jadi ketika satu amal yang sudah ditentukan waktunya, maka kita tidak boleh keluar dari waktu itu, kecuali ada hadis yang menunjukkan kebolehannya. Nah, terkait sholat, ada kondisi-kondisi tertentu, sholat itu bisa kita qadha, ya, atau kita ganti, atau kita jamak, baik itu jamak qashar ataupun hanya menjamak saja, ya, artinya menggabungkan tanpa mengqashar. Nah, kapan itu? Nah, ketika ketika kita menjamak sholat, ya itu kapan bolehnya? Ada syaratnya. Syaratnya salah satunya adalah syafar. Boleh kita menjamak kalau kita dalam keadaan syafar. Nah, syafar itu juga ada ketentuan jaraknya. Nah, jadi dalam perkara jamak qashar atau menjamak sholat, itu yang diperhitungkan atau syarat yang diperhitungkan adalah jarak, bukan waktu. Jarak yang kita tempuh. Andai kata jarak, ini ada khilaf, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 81 km, ada yang mengatakan 83 km. Nah, jadi kalau jarak yang kita tempuh mencapai 81 atau sampai 83, ini baru boleh menjamaknya. Ya, baru boleh menjamak. Artinya menggabungkan
baik itu kita jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim itu di awal, umpamanya zuhur dengan asar kita jamak di waktu zuhur. Ya, menggabungkan antara zuhur dan asar. Jamak takhir berarti kita di akhir. Nah, jadi jamak itu tidak boleh dilakukan kalau tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya tadi adalah safar. Safar itu perjalanan kita ya, dalam keadaan perjalanan. Perjalanan itu yang mencapai jarak 81 atau 83 kilometer. Nah, kapan boleh mengkodok? Mengkodoknya itu dibolehkan, bahwasanya tadi juga kita sudah katakan, bahwasanya sholat itu tadi dikatakan bahwasanya poin kelima kalau nggak salah tadi ya, tidak boleh abstain, artinya tidak boleh, ini ya, tidak boleh ditiadakan, harus dilakukan dalam kondisi apapun. Tidak mampu berdiri, duduk. Nggak bisa berduduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, maka Nah, kapan lagi? Kapan boleh dikodoknya? Boleh dikodok ketika satu, ketika keadaan darurat. Makna darurat di dalam Islam itu adalah kondisi ya, sinyal kita ya. Bisa dilanjut, Umi? Iya. Ya. Kemudian kapan mengkodok tadi? Ketika darurat ya, misalnya ada seorang dokter yang sedang melakukan operasi, ya, waktu sholat zuhurnya masuk, kan kalau ditinggal nggak mungkin karena mengancam nyawanya, nyawa seorang hamba Allah, maka itu dia boleh mengkodok, ya. Yang kemudian kapan lagi? Jika seseorang tidak mengerjakan sholat fardu tadi, boleh dikodok kapan? Karena dia mungkin ada uzur, yaitu seperti lupa ataupun tertidur. Maka dia tidak berdosa karena kealpaan tersebut, namun dia wajib mengkodok. Atau mengkodok itu kapan lagi? Jika ada alasan yang memang seperti sesuatu yang uzur yang tidak bisa dihindari. Umpamanya uzurnya apa? Pingsan ya. Kalau pingsan kan nggak bisa sholat. Tapi nanti dia ketika dia sudah sadar, menurut mayoritas ulama, maka kalau kalau pingsan itu atau gila itu nggak ada kewajiban kodok. Tapi tadi seperti tertidur, dia lupa, ataupun dalam keadaan darurat seperti seorang dokter sedang melakukan operasi, nah itu boleh. Nah, bagaimana dengan Ami tadi? Itu Umi rasa adalah waktu yang mepet itu bagaimana kita bisa mengutamakan. Nah, disitulah kita bagaimana memposisikan sholat itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas dalam hidup kita. Jadi kita yang menyiasati waktunya sehingga sholat kita jangan sampai kita membuat ataupun melakukan mengerjakan sholat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi sayangnya memang ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan syariat, itu akan menghantarkan sebuah keadaan yang tidak menenangkan hati kita, yang tidak akan menenteramkan jiwa kita. Karena Islam itu sesuai fitrah manusia, menenangkan jiwa dan memuaskan akal. Menenteramkan jiwa, menenangkan hati atau menyejukkan hati dan memuaskan akal. Maka tadi wajar ya, Ami kok merasa nggak sesuatu kurang ini nih gitu. Ya karena nggak pas sayang.
Jadi mengqadha itu boleh kalau tadi satu terlupa atau tertidur. Yang kedua kalau kondisinya darurat ya seperti seorang dokter sedang melakukan operasi. Nah, kemudian dijamak gimana Umi? Belum memenuhi syarat. Karena kan Nami bukan dalam keadaan syafar ya. Kalaupun Nami di sana sedang kita lagi dalam keadaan menuntut ilmu, tapi kan sudah berniat untuk tinggal menetap di situ, maka tidak tergolong safar. Kecuali Umi jalan-jalan nih ke Taiwan. Umi jalan-jalan ke Taiwan. Umi jalan-jalan ke Taiwan, di sana Umi selama 1 pekan. Umi boleh mengkodoknya, maaf, menjamaknya. Kenapa? Karena Umi tidak punya niat untuk menetap. Nah, kalau kita, walaupun kita jalannya, umpamanya Umi pergi hari ini ke Taiwan, besok sampai, tapi Umi memang niat menetap di sana, maka tidak boleh Umi menjamak. Tapi kalau kita niatnya mau bukan untuk mukim, tapi hanya sekedar kita berjalan karena safar, ada keperluan lain, maka walaupun 1 pekan di sana, Umi masih boleh menjamaknya. Bahkan ada mayoritas mengatakan, walaupun selama apapun, boleh kita jamak, selama kita tidak ada niat mukim di sana. Nah, jadi tadi Ami itu belum memenuhi syarat ya sayang ya, boleh dijamak kalau dalam kondisi safar dengan ketentuan jaraknya 81 atau 83 kilometer. Ya, gimana? Baik. Bagaimana Umi Almi? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah Umi sudah lebih Iya. tenang. Insya Allah kalau nanti insya Allah kalau nanti kita umpamanya mepet banget Umi waktunya. Nah, disitulah Allah sedang menguji keimanan kita. Sebesar apa kita memprioritaskan sholat itu dalam kehidupan kita. Nah, di situ Allah akan uji kita. Kata nasihat ulama, Umi ingat selalu itu jadi motivasi Umi. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh kadar kesukarannya. Ditentukan oleh kadar kesulitannya. Semakin sulit kita melaksanakan satu amal, semakin sulit kita meraih satu kebaikan, maka semakin tinggi tingkat kemuliaan yang akan Allah berikan. Mudah-mudahan kemuliaan itu Ami raih, karena Ami bersungguh-sungguh ingin memprioritaskan sholat di dalam kehidupan. Insya Allah. Tetap semangat ya sayang. Jangan Umi, syukran Umi. Ya, yang Masya Allah, luar biasa Umi. Iya. Ya. Teguran Umi, teguran ke saya juga itu kayaknya. Iya. Ya, sholatnya jangan diabaikan. Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah runtuh, bagaimana mungkin kita bisa kokoh berdiri? Ya, nah itulah salah satu yang harus kita pertahankan. Dan itu adalah pertahanan terakhir bagi seorang Muslim. Kalau sholatnya saja sudah tidak lagi bisa dia pertahankan, maka Allah tidak lagi lihat yang lain. Kenapa? Sholat saja sudah tidak dia tegakkan. Bagaimana mungkin hukum-hukum yang lain akan dia lakukan? Nah, itulah kita kedudukan sholat itu luar biasa. Selemah-lemahnya iman seorang hamba, sholat itu jangan tinggalkan saya. Karena itulah yang akan menjaga kita. Ya, pembeda kita antara iman dan kufur. Ya, jadi kita itu gimana mengkondisikannya? Gimana memposisikannya? Umi dulu pernah bekerja, dapat atasan luar biasa. Itu sangat hitung-hitungan banget dengan waktu. Sehingga kita itu benar-benar harus dipaksakan jam sekian, oh sudah ini. Tapi kita bagaimana dengan kondisi seperti itu, kita tetap melaksanakan yang namanya sholat. Nah, disitulah Allah akan lihat bagaimana kita mengkondisikan dan memposisikan sholat itu dalam hidup kita. Ternyata Allah maha luar biasa. Ketika kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Kita akan ditempatkan oleh Allah pada satu tempat yang Umi juga, Masya Allah, andai kata kita punya waktu, Umi ceritakan kisah Umi bagaimana dulu ya Umi masih remaja seperti anak-anak Umi semua di sana ya, berjuang sendiri, menghidupi diri, bagaimana kita tetap bertahan di dalam pergaulan yang luar biasa, serba bebas, tapi kita tetap sikoh kuat menggenggam syariat. Itu nggak mudah sayang, godaannya luar biasa. Tapi kita harus bisa, ya harus kuat. Nah, ingat tadi nasihat ulama, kemuliaan seseorang ditentukan atau sesuai dengan kadar, ya kadar kesulitannya. Nah, jadi jangan melemah, semangat, ya. Insya Allah, kalau kita semangat, Allah akan membantu kita.
Ya. Ada lagi? Silahkan. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi mungkin bisa chat di kolom yang sudah disediakan atau mungkin bisa mengacungkan tangan. Nah, ini ada lagi Umi dari Ya, Mbak silakan. Dela, pada Mbak Dela. Ya. Mungkin dibuka on cam-nya. Oh, maaf Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nggak wabarakatuh. bisa buka videonya karena masih di jalan. Saya ada pertanyaan. Kebetulan orang tua saya mualaf, jadi sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran. Tapi pas sholat, karena kan masih belum bisa baca Al-Quran, jadi kadang-kadang hafalan surat pendeknya itu terus, maksudnya surat pendeknya itu yang dia tahu aja gitu. Nah, kalau kayak gitu hukumnya bagaimana? Maksudnya mengulang surat pendek yang itu terus itu bagaimana? Terus juga saya ada satu lagi pertanyaan. Kebetulan saya kan di sini kan ada part-time job ya, dan waktu sholatnya itu sama waktu kerjanya yang maksudnya pas waktu sholat masuk tapi kondisinya lagi kerja. Nah, saya minta izin, maksudnya minta izin bilang ke WC untuk apa namanya untuk sholat, tapi karena karena kan minta izinnya ke WC, jadi pas sholatnya nggak khusyuk harus buru-buru, itu gimana ya hukumnya kalau kayak gitu? Terima kasih. Iya. Mungkin MC-nya bisa ngulang nih. Umi kurang dengar tadi. Suaranya kurang jelas nih. Ayo. Langsung bisa bantu Umi ngulangi pertanyaannya. Mohon maaf, Dela, mungkin Iya. pertanyaan bisa diulang karena saya juga sedikit mendengar tadi gitu, kurang menangkap Umi. Ya, lebih keras suaranya. Iya, bisa lebih dikerasin sedikit suaranya, Dek. Ya siap Kak. Kayak gini loh Kak, orang tua saya kan mualaf. Kalau kayak gini harus kedengeran Kak. Halo? Iya. Iya. Oke. Orang tua saya kebetulan mualaf, jadi maksudnya belum bisa baca Al-Quran. Dan waktu sholat, surat ayat pendeknya, karena kan cuma hafal beberapa ayat pendek, jadi setiap ibaratnya kalau lagi sholat, membaca surat pendek yang dia hafal doang, dan itu terus kayak gitu. Iya. Kalau hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, karena kan saya di sini ada part-time job. Nah, waktu sholat masuk, jadi waktu itu pun saya masih dalam kondisi kerja. Jadi saya minta izin sebentar buat ke WC, tapi saya pergi sholat. Nah, karena itu kan di dalam jam kerja, jadi saya sholatnya terburu-buru dan nggak khusyuk. Itu bagaimana hukumnya kalau kayak gitu? Apa jelas? Iya. Alhamdulillah udah jelas ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Barakallah. Sahlan wa sahlan ya. Mudahan siapa tadi namanya? Lupa Umi. Dinda, Umi. Linda? Dinda. Oh iya, Linda. Ya. Mudahan ya sekeluarga setelah mendapat hidayah Allah muliakan dunia akhirat ya. Ya, Umi coba tanggapi ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Semoga Umi baru kemarin dapat atau adakan kajian ya. Jadi mayoritas orang-orang yang mu'alaf itu adalah dikarenakan proses dari pemikiran ya, mendapatkan suatu petunjuk dan hidayah sehingga dia mau meraih ataupun mengejar yang namanya kebenaran al-haq ya.
Sementara orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad itu dikarenakan keputusasaan, ya, kebanyakan kena keputusasaan ataupun kena dorongan nafsu duniawi, ya. Mudah-mudahan dan auzubillah, semoga dihindarkan dari kita hal-hal yang buruk. Ya, bagaimana dengan sholat Umi? Kami dari keluarga mu'alaf, bacaan sholat kami mungkin masih belum sepenuhnya bagus. Kemudian ayat-ayat yang tahu juga masih surah-surah pendek. Nah, disitulah luar biasanya, ya. Bagaimana setiap hukum, setiap aturan Allah itu luar biasa. Luar biasa bijaksana, luar biasa. Semua aturan Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan zaman per zaman. Dari mulai Adam sampai akhir zaman, itu semua aturan Allah sesuai fitrah. Apalagi seluruh agama disempurnakan dengan Islam. Maka agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang Allah ridha. Inna dina indallahi Islam. Agama yang satu-satunya berada di sisi Allah. Agama yang sempurna, yang menyempurnakan seluruh syariat sebelumnya. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang menghantarkan ketenangan, yang menghantarkan kemuliaan apabila kita menggenggamnya dan melaksanakan seluruh syariat yang Allah turunkan. Satu nasihat Umar, ya, sebelum Umi jawab, satu nasihat Umar ketika saat Mesir itu tertaklukkan, waktu itu komandannya, ada yang tahu siapa? Komandan perang yang menaklukkan Mesir, Syam saat itu, ada yang tahu? Yerusalem. Siapa komandan perangnya? Ada yang tahu? Salahuddin Ayyubi. Salah. Di masa Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab, siapa lagi? Siapa yang tahu? Yang tahu doakan dapat seorang jodohnya seorang ustaz, ulama. Julukannya pedang Allah yang terhunus. Baik. Khalid ya Umi. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diganti Umar. Inilah penggantinya. Kenapa Khalid bin Walid diganti Umar? Untuk meluruskan umat. Ayo siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sayang. Abu Umi Ziyad ya Umi. Ziyad bin Abi Sufyan ya Umi. salah. Abu Ubaidah sayang. Ya, Abu Ubaidah. Nah ini kita ya, hati-hati ya. Nanti ke depan kalau ada pertemuan nanti Umi kasih surprise dari Umi, pertanyaan terus ya. Mengasah kemampuan sejarah kita ya. Nah, ketika Yerusalem itu ditaklukkan oleh komandan perang yang bernama Abu Ubaidah, pengganti Khalid bin Walid. Nah, siapa yang tahu kenapa Umar mengganti Khalid bin Walid? Dan Khalid bin Walid itu sudah memenangkan perperangan ratusan kali. Tapi diganti oleh Umar tanpa ada kesalahan di Khalid. Ternyata Umar menggantinya. Nah, siapa yang tahu apa alasan Umar menggantinya? Biar tidak bergantung sama Khalid terus. Jadi kalau biar umat Muslim itu tidak selalu merasa pede kalau dipimpin sama Khalid itu selalu menang. Jadi harus digantikan lain. Iya, alhamdulillah, bagus. Ya, arti kata Umar ini ingin meluruskan akidah umat, bahwasanya kemenangan bukan karena Khalid, ya, tapi karena Allah Taala, ya. Karena keyakinan umat akan sebuah jihad. Bila jihad itu karena Allah, maka Allah mudah bagi Allah untuk memenangkan. Jadi bukan kehebatan Khalid, tapi adalah karena Allah menghendaki kemenangan itu. Maka di situ Umar menggantinya dengan Abu Ubaidah. Apakah Khalidnya marah, tersinggung, kecewa? Kecewa. Karena Khalid juga manusia biasa. Tetapi sebelum ajalnya tiba, dia mengerti apa maksud yang dimaksud oleh Umar. Kenapa Umar menggantikan beliau? Maka dia menangis dan meminta maaf kepada Umar. Ya, luar biasa. Beginilah persaudaraan dalam Islam. Ya, selalu berbaik sangka atas pimpinannya. Ketika pimpinan itu adalah orang yang lurus melaksanakan syariat, maka kita harus berbaik sangka. Kecuali pemimpinnya zalim ataupun dia tidak melaksanakan syariat. Ya, ya. Kembali ke pertanyaan tadi ya. Islam itu agama yang luar biasa.
Sehingga setiap aturan yang Allah turunkan itu akan sesuai dengan fitrah manusia. Ketika Umi ingat Yerusalem taklukkan oleh Abu Ubaidah komandannya, waktu itu pembesar yang tidak pembesar ini ya, yang di Yerusalem, yaitu siapa yang berkuasa saat itu? Mengambil alih dari kekuasaan siapa saat itu? Yang memegang kekuasaan di Yerusalem saat itu siapa? Kan ditaklukkan nih, Futuhat itu yang mampu menaklukkan Abu Ubaidah tadi kan, di bawah komando Abu Ubaidah. Mereka nggak mau memberikan kunci kenegaraannya kepada Abu Ubaidah, tapi mereka ingin langsung serahkan kepada Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab datang dengan satu orang sahabatnya atau yang biasa mendampingi dia dalam perjalanan dengan memakai baju seadanya. Nah, saat itu Abu Ubaidah mengatakan untuk memakai baju kebesaran yang biasa dipakai oleh pembesar-pembesar saat itu. Apa kata Umar bin Khattab? Nah, ini nasihat pesan Umar untuk kita semua. Apa kata Umar? Ya Abu Ubaidah, sambil menepuk dada Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, dulu kita terhina dan lemah. Kemudian Allah muliakan kita dan kuatkan kita dengan Islam. Maka ketika kita mengambil sesuatu di luar daripada Islam, maka Allah akan hinakan kita. Nah, ini menjadi satu nasihat Umar kepada kita. Jangan pernah mengambil apapun di luar daripada Islam, termasuk aturan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena Allah akan menghinakan. Bagaimana kaitannya dengan pertanyaan ini? Pertanyaannya tadi masalah sholat yang masih terbatas, karena masih mu'alaf ya sayangnya. Namanya mu'alaf masih adalah proses belajar bagaimana terkait dengan seluruh syariat-syariat yang ada dalam Islam. Salah satunya adalah sholat. Nah, disinilah tadi pentingnya kita tahu tentang rukun sholat. Di dalam rukun sholat, itu kan yang pertama itu adalah niat. Niat itu kita harus menyengaja. Artinya memang menyengaja untuk melakukan. Bukan sambilan, bukan sekedar, tapi memang menyengaja. Maka niat itu adalah pekerjaan hati, diucapkan kapan? Ketika tangan kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar, niatnya terus dalam hati. Allahu Akbar, sengaja aku sholat subuh umpamanya. Ya, itu diucapkan. Kalau disunahkan oleh Imam Syafi'i, boleh sebelum takbir berdiri di atas sajadah. Boleh kita baca usolli fardhu subhi, itu sunnah hukumnya. Tetapi niat yang rukun itu diucapkan di dalam hati ketika tangan kita diangkat saat takbir. Ya, saat takbir kita begini, Allahu Akbar, hati kita diiringi dengan niat di hati. Sengaja aku sholat subuh, begitu ya. Nah itu niat, karena niat itu adalah pekerjaan hati, maka diucapkan di hati. Kemudian, apalagi setelah itu, nah doa kita itu kan bukan masuk rukun ya sayang. Maka yang masuk kedua rukunnya apa? Berdiri. Nah, kita berdiri. Maka sholat fardu itu harus berdiri. Nggak tahan Umi berdiri. Kalau nggak tahan berdiri, minimal saat kita takbirnya saja. Takbirnya aja berdiri, kemudian duduk. Kalau memang nggak sanggup berdiri. Tetapi kalau masih sanggup berdiri, minimal takbirnya saja berdiri. Itu sholat fardu. Berbeda dengan sholat sunnah. Ya. Kemudian apalagi takbiratul ihram tadi sudah ya, membaca Allahu Akbar. Kemudian adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi tadi sayang, kalau surah-surah pendek yang lain belum hafal atau hafalnya masih Al-Ikhlas, nggak apa-apa. Nggak baca surah juga nggak apa-apa, nak. Baca Al-Fatihah saja, rukunnya saja, ya. Karena baca surah-surah pendek itu hukumnya sunnah. Jadi yang penting adalah membaca Al-Fatihah. Insya Allah Al-Fatihahnya sudah hafal ya sayangnya. Kalau belum hafal, gimana Umi? Boleh ditulis, dibaca, boleh ya. Dibaca, kita pegang kertas, dibuka, nggak apa-apa. Sambil membaca saat sholat boleh. Hadisnya apa? Aisyah pernah membaca saat beliau belum hafal ayat yang ingin beliau baca dalam sholatnya, maka Aisyah menulisnya. Nah, boleh ya. Nah, kemudian ruku
Nah, ruku juga yang rukunnya itu rukunya, gerakan rukunya, bacaannya itu sunnah sayang, nggak baca juga nggak apa-apa. Nah, ya. Kemudian i'tidal, berdiri lagi. Bacaannya juga itu juga sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita baca dapat pahala, begitu ya. Nggak baca nggak apa-apa. Kemudian habis itu baru sujud. Nah, sujudnya yang rukun. Bacaannya juga sunnah. Nah, Masya Allah. Jadi nggak ada yang diwajibkan. Karena apa? Allah Maha tahu akan ada kondisi di mana orang yang belum mampu untuk membaca seluruhnya. Maka yang ada poin-poin penting saja yang perlu dibaca ataupun yang menjadi rukun. Yang salah satunya adalah tadi Al-Fatihah. Ya. Kemudian apalagi setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Membacanya juga sunnah, ya, enggak juga wajib ya, tidak rukun ya. Nah, kemudian duduk akhir. Nah, setelah duduk akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rukun saya. Nah, sholawatnya dibaca ya, karena ini rukun. Ya, ini yang kita hafal. Kalau belum hafal ditulis saja, enggak apa-apa ya. Kemudian memberi salam. Salam yang pertama, ya tadi sholawat, kemudian tahiyat akhir ya, itu juga harus dibaca. Kemudian salam yang pertama, itu yang dibaca. Salam yang kedua, itu sunnah hukumnya. Nah, jadi tadi cuma takbir, Al-Fatihah, sholawat, tahiyat akhir, dan salam. Itu aja yang dihafal pertama sekali yang harus dihafal. Karena itu rukun, nggak boleh tidak dibaca. Kalau belum hafal juga ditulis. Ya sayang ya. Masya Allah, luar biasa Allah. Karena Allah Maha tahu akan ada kondisi di mana hambanya masih belum mampu membaca secara keseluruhan. Ya, sambil diiringi belajar, perbaiki bacaan, kemudian tambah hafalan. Insya Allah, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mudahkan. Ya, nah, kemudian bagaimana dengan tadi waktu sholatnya? Inilah kondisi di mana ketika Islam tidak diterapkan. Ya, ketika Islam tidak diterapkan, ketika Islam tidak menjadi sebuah aturan di dalam kehidupan umat Islam, maka keadaan Islam akan dihinakan. Islam akan lemah. Islam akan hidup dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Islam akan hidup dalam kondisi yang sempit dan sulit. Islam akan hidup dalam kondisi yang sangat jauh dari kata sejahtera, bahagia, apalagi tenang dan khusyuk dalam ibadahnya. Nah, inilah ketika Islam tidak diterapkan. Bagaimana Umi kalau Islam diterapkan? Di dalam Islam, ketika seorang perempuan, ya, di dalam Islam perempuan adalah wanita terhormat, wanita yang wajib dinafkahi, bukan mencari nafkah. Apapun kondisinya, wanita itu wajib dinafkahi, bukan mencari nafkah. Nah, bagaimana keadaan sekarang, Umi? Kondisi sekarang memaksa kita, wanita, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Masya Allah. Ya, derita bagi kita kaum wanita. Di dalam Islam itu wanita tuh dimuliakan banget. Saking mulianya dia terhormat banget. Saking terhormatnya, bahkan ya wanita itu lihat keluar rumah disuruh tutup auratnya supaya apa? Terjaga kehormatannya, keifahannya terjaga. Ketika dia berjalan jauh, dia harus pakai mahramnya supaya kemuliaannya terjaga. Bahkan sholat pun kata Rasulullah lebih baik di rumahnya, jangan sering keluar rumah. Walaupun sholat sekalipun itu tidak dianjurkan, tidak diprioritaskan, ya. Bahkan lebih utama sholat dalam rumahnya. Dan mencari nafkah tidak ada kewajiban, tetapi dinafkahi. Nah, kondisi saat ini menghantarkan kehidupan kita, Masya Allah, perempuan atau wanita saat ini sangat luar biasa kehidupannya. Di mana kita dipaksa, dan kondisi kita terpaksa menghantarkan kita harus turun tangan. Ya, harus bekerja. Masya Allah. Nah, gimana Umi? Saya dapat pekerjaan karena kondisinya. Nah, di saat inilah kita banyak berdoa, banyak belajar,
kemudian usahakan kita menjadi bagian yang mendakwahkan Islam supaya Islam itu kembali diterapkan, supaya Islam itu kembali menjadi sistem kehidupan kita, ya. Nah, supaya kita menjadi wanita-wanita yang dimuliakan, terhormat, terjaga, ya. Jadi wanita itu hanya ada dalam rumahnya, kemudian kalau dia keluar bekerja itu hanya untuk menghantarkan ilmu, ya, bukan menjadi pelayan, ya, tapi menghantarkan ilmu ataupun memberikan pengobatan atas ilmu yang kemampuan yang diberikan Allah padanya, ya. Nah, itulah Islam luar biasa. Itu yang harus kita hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Ini tugas kita, bahkan tugas Ananda semua sebagai generasi muda. Nah, dalam kondisi ini gimana Umi? Kita harus punya prinsip. Apabila tempat kita bekerja mempersulit atau tidak memberi waktu kita untuk sholat, maka pilihlah tempat yang bisa kita terlaksana sholat kita dengan sempurna. Bila perlu, kalau kita masih ragu, istikharah, yakinkan diri bahwasanya segala sesuatu kalau kita meninggalkan karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Nah, jadi kalau tempat pekerjaan kita justru menghantarkan kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka pilih tempat lain karena yang pemberi rezeki adalah Allah. Rezeki biadillah. Jangan khawatir. Jangan khawatir, yakin. Ya, yakin. Kata Allah, jika engkau meninggalkan karena aku, maka aku akan ganti dengan yang lebih baik. Karena tadi apa? Akhirnya kita berdusta. Kita katakan ke kamar mandi, kita katakan ke toilet, nggak taunya kita sholat. Sementara dalam Islam tidak boleh dusta. Dusta itu hanya boleh ada dalam 3 keadaan. Kapan? 1. Dusta yang dibolehkan. 1, catat ya. Ketika kita mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa, boleh kita dusta. Si Anu kirim salam loh, dia kangen sama kamu. Padahal ini lagi musuhan yang berdua nih. Padahal nggak ada dia titip salam. Kita bilang titip salam. Ketemu yang ini, si Anu titip salam, dia kangen sama kamu. Nah itu kan kita dustai supaya mereka saling merasa, oh ternyata dia kangen aku, oh ternyata dia masih sayang aku, gitu ya. Mendamaikan 2 yang sedang bersengketa. Dusta yang kedua, ketika menjaga perasaan suami atau istri. Nah ini dibolehkan. Dusta yang ketiga adalah menyelamatkan seseorang yang terancam nyawanya dari orang-orang yang zalim. Nah, kalau tadi dustanya boleh nggak Umi ke kamar mandi pada sholat? Nggak boleh sayang. Itu bukan bagian daripada dusta yang dibolehkan. Ya, bermohon pada Allah, semoga Allah menggantikan pekerjaan yang jauh lebih baik yang menghantarkan kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna dan lebih berkualitas di mata Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Yakin, serahkan kepada Allah sepenuhnya. Ya, gimana? Terima kasih Umi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Umi bantu doa dari jauh ya. Terima kasih Umi. Baiklah Umi, Ya, ini ada lagi dari Afifah. Pada Mbak Afifah dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Permisi, nama saya Afifah Umi. Jadi ingin bertanya terkait sholat. Kan kalau sholat sunnah itu kalau nggak salah boleh ya Umi, sambil baca Al-Quran. Misal contohnya kan kita juga mau Ramadan, kadang tuh kalau misalnya maksudnya saya juga ngelihat biasanya kalau sholat sunnah atau misal Qiyamul Lail itu ada yang baca sambil baca Al-Quran gitu sholatnya gitu. Misal ngejar target tilawah gitu atau misal dia sekaligus hafalan. Nah kalau misalnya sholat wajib gimana Umi? Ini untuk kondisi misal orangnya sebenarnya sudah hafal surat lain gitu, tapi saya melihat kok dia tuh sholat wajib tapi baca Al-Quran gitu kan. Saya nggak tahu apakah memang boleh waktu sholat wajib itu sambil baca Al-Quran. Nah itu gimana Umi?
Ini posisinya Iya. orangnya sebenarnya sudah hafal surat lain gitu. Terima kasih, Umi. Oh iya. Iya. Sama seperti tadi ya. Iya. Pada dasarnya boleh membaca surah yang kita mungkin belum hafal, tapi kita pengen bacaan surah kita lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi, dan surah itu dalam hafalan kita. Tapi kita belum terlalu hafal sehingga kita harus membuka mushaf atau kita mencatatnya di buku ataupun mushaf yang langsung kita buka. Itu boleh saja, boleh. Cuma tadi kalau kita kembali, nah ini pentingnya kita tahu ya, ketika kita lari ke mazhab nanti ya, kalau kita memakai mazhab Imam Syafi'i, kita harus hati-hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam sholat tidak boleh lebih daripada 3 gerakan secara berturut-turut. Nah, jadi ketika kita membuka mushaf ataupun membuka kan hati-hati ya. Yang namanya gerakan itu yang begini ya. Gerak pertama buka. Nah, ini yang gerakan begininya itu bukan hitungan. Yang pertama ini aja, yang tangan kita bergerak pertama. Yang jarinya ini nggak dimasuk hitungan. Ya, umpamanya gini, kita sholat Allahu Akbar, kepala kita gatel nih, tangan kita gini. Ini kan bergerak gini. Nah, ini masih satu gerakan. Yang ininya nggak dihitung, yang gerakan begini-gininya itu nggak dihitung. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau lebih daripada 3 gerakan, kalau kita memakai bermazhab Imam Syafi'i, maka ini batal. Nah, bagaimana terkait dengan membaca tadi? Insya Allah tidak apa-apa menggunakan mushaf Al-Quran ataupun membuka kertas atau buku ya yang kita catat. Arti kata dengan tadi kalau kita memakai mazhab Imam Syafi'i, hati-hati gerakannya. Nggak masalah kita sambil membaca. Ya, walaupun dia ibaratnya banyak aja surah lain yang baca, tapi bisa jadi dia punya target ingin hafalannya bertambah, nggak masalah, dan itu dibolehkan. Ini Mi, kalau mau nambahkan lagi, kalau misal Iya. bacanya dia itu bukan mushaf tapi HP gimana, Umi? Kadang misal megang HP, memang yang dibuka Iya. Al-Quran, tapi kadang muncul notif gitu. Kan itu jadinya terdistraksi gitu kan. Itu yang nggak boleh. Gimana, Umi? Itu lebih kepada kehati-hatian kita ya. Kalau buka HP, Umi khawatir pas dibuka nanti kan Al-Quran nggak taunya masuk WA kan kebaca ya, sambil baca ya WA, dibalas lagi, bentar ya aku lagi sholat, wah udah amburadul batal sholatnya gitu ya. Nah, itu lebih kepada kehati-hatian ya. Sama dengan seperti yang sekira yang dapat membatalkan sholat itu kan bisa dihentikan. Umpamanya kita sholat lupa nih matiin HP, kita ngantongin HP, nggak taunya HP-nya berdering, boleh nggak tangan kita bergerak mematikan? Boleh. Sesuatu yang menghantarkan terganggunya sholat itu boleh kita hentikan. Nah, boleh, tapi yang nggak boleh adalah ketika dia berdering kita mematikan, kita ambil ternyata kita buka dulu HP-nya, oh ada WA gitu, nggak boleh, dia mati langsung gitu ya, tanpa membuka-buka WA-nya gitu. Nah, sama tadi kalau kita memakai HP ya, yang bacaan atau mushafnya yang ada di HP tadi, bacaan Al-Qur'annya ada di HP, ini khawatir kalau terbaca yang lain. Nah, ini akan mengganggu sholat kita. Maka dihindari, baiknya ditulis di kertas, diletakkan. Kan kita ada sekarang ya banyak alat ya bagaimana memposisikan tulisan itu supaya tidak mengganggu gerakan kita, tidak mengganggu kekhusyukan kita. Jadi kita lebih kepada kehati-hatian supaya tidak terganggu sholat kita. Sedangkan membaca itu boleh, cuma kita yang harus hati-hati bagaimana keadaan sholat kita tidak terganggu. Ya, karena tadi kekhusyukan itu adalah sesuatu yang menghantarkan derajat sholat kita lebih tinggi di mata Allah. Nah, itu harus kita usahakan, harus kita upayakan bisa kita meraihnya. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyukan kita itu dihindari. Ya, intinya boleh sambil membaca, cuma dikondisikan supaya tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. Ya, gimana? Ya, baiknya jangan pakai HP ya kalau terganggu gitu. Iya. Iya, Umi. Terima kasih jazakallahu khair, Umi. Iya, Mbak Iyaki. Ya, silakan.
Ya, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin dipersilakan masukkan tangannya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing pengalamannya gimana membagi Ya, waktunya boleh. semasa di Taiwan. Biar juga nih sharing-sharingnya. Hostnya juga boleh sharing nih hostnya. Itu Ini ada pertanyaan Bu lagi. Ami. Bu Ami tadi pertanyaan. Ada dari Bu Nanya Ami. lagi, Bu ya Ami Allah. langsung saja. Ayo silakan. Ya, gini Umi, saya alhamdulillah ini ada satu putra yang belum balik. Nah, dia sering jadi imam untuk adik-adiknya. Jadi kalau apa namanya Umi, kami bilang jangan dulu, dia suka ada kekurangan sedikit Umi, ada disleksia, jadi suka tantrum gitu kalau dilarang. Jadi akhirnya sudah kami izinkan dia jadi imam untuk adik-adiknya. Alhamdulillah hafalannya juz 30 sudah selesai Umi. Jadi ya kami biarkan saja dia begitu. Tapi pertanyaan saya Umi, boleh nggak ya Umi dia jadi imam untuk adik-adiknya dia belum balik gitu Umi. Syukran Umi. Iya. Imam ya. Yang kita perlu ketahui pertama adalah syarat menjadi imam, ya. Nah, lagi-lagi kita kembali ya memuji Allah luar biasa. Bagaimana Allah mengatur seluruh aspek kehidupan kita dengan sempurna, termasuk dalam pelaksanaan sholat itu diatur oleh Allah, dan juga terkait dengan ketika sholat berjamaah ada syarat-syarat yang Allah berikan. Salah satunya yang menjadi seorang imam itu ada 8 syarat yang Umi ini ya. Yang pertama itu adalah syarat menjadi imam sholat itu yang pasti dia beragama Islam, ya, beragama Islam. Yang kedua dia harus balik, ya. Yang ketiga balik artinya yang sudah tahu ya mana sah hukum sholat fardu, ya. Jadi dia harus memahami itu. Kemudian dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu udah ada ketentuan syaratnya. Maka saat ini kan yang sedang diperjuangkan oleh kaum feminis ya, bagaimana mereka ingin merusak syariat Islam itu adalah mereka sedang berkoar-koar nih memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga mereka ingin menempatkan posisi perempuan itu sama dengan laki-laki. Salah satunya mereka bisa menjadi imam dalam sholat. Nauzubillah. Ya, dengan alasan mereka juga menggunakan kalimat menggunakan ayat-ayat Allah atau firman Allah ya, itu untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, itulah tadi kenapa Umi katakan kita harus belajar, banyak belajar. Karena di luar sana musuh-musuh Islam luar biasa sedang menggerogoti bagaimana syariat-syariat Islam itu terkikis di dalam kehidupan kaum muslimin. Salah satunya adalah gerakan feminis ya. Mereka sedang berjuang atas nama kesetaraan gender, sehingga mereka merusak tentang syariat-syariat Islam. Salah satunya adalah tadi ingin menempatkan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah atur sedemikian rupa. Kenapa? Agar kita hidupnya itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, yang ketiga tadi berjenis kelamin laki-laki, yang keempat dia berakal sehat. Hukumnya menjadi tidak sah bila kalau sholat yang berjamaah diimami oleh orang yang mungkin secara akalnya kurang, dia tidak sehat ya, atau dikatakan tidak waras gitu. Kemudian yang selanjutnya dia memiliki bacaan yang benar ya, mampu membaca yang jelas, mampu membaca, kemudian bebas dari hadas besar dan kecil, kemudian bebas dari pelat lidah, artinya cadel ya, itu yang keutamaan. Kemudian bukan seorang makmum, artinya menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah sholat seseorang jika ia mengangkat orang lain untuk menjadi imamnya, sementara orang tersebut masih menjadi makmum kepada imam lain. Arti kata
dia itu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi imam tadi. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau dia seorang anak kecil yang belum balik dan mengimami adik-adiknya, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam arti kata, karena tadi ya belum balik, kemudian diimami juga adik-adiknya yang masih kecil gitu. Ini sekedar melatih, menanamkan kepada anak laki-laki kita, memang dia adalah seorang laki-laki yang kelak akan menjadi imam. Ini sedang melatih, tapi sambil kita memberikan mungkin seperti kalimat-kalimat yang berisi makna ya, artinya kita membimbing, mengarahkan, memahamkan anak-anak kita secara pelan-pelan bahwasanya nanti ada ketentuannya. Bisa dikatakan mungkin seperti ini, iya abang boleh nggak mengimamin adik-adik karena masih belum balik, masih kecil, tapi belum bisa jadi imam mama. Nanti kalau abang sudah balik, abang sudah memenuhi syarat-syarat, baru jadi imam mama. Mama senang banget diimami oleh anak mama. Nah ini boleh kita sambil berkomunikasi seperti itu agar anak kita memahami ya bahwasanya Islam itu punya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam menjadi seorang imam di dalam sholat. Nah, nggak apa-apa Bu untuk adiknya yang masih kecil, walaupun dia terkategori belum balik kan, memang belum balik ya, belum balik nggak apa-apa imam bagi anak-anak kecil. Nah itu melatih ya, cara kita melatih dia sambil anak kita juga kita berikan pemahaman ya, kita bangun komunikasi yang penuh dengan syarat ilmu. Nah dibangun, insya Allah anak yang selalu kita ajak komunikasi, yang komunikasi kita itu kita bangun dengan ilmu-ilmu yang mengandung ilmu Allah, insya Allah anak kita akan terbangun konsep pemikiran Islam yang luar biasa. Ya, anak Umi ada 5 Bu. Waktu Umi belum belajar agama itu anak Umi awalnya 3. Setelah Umi belajar agama, bagaimana seharusnya kita ketika memiliki anak, bahkan dari sebelum hamil sampai dia lahir, bahkan saat nanti dia lahir, kemudian kita bagaimana cara mendidiknya. Jadi Umi terhimbau ingin tambah anak. Jadi akhirnya Umi tambah anak, tambah ilmu, tambah anak, ya. Jadi Umi nambah lagi. Waktu itu Umi pengennya nambah 4 dan 7 gitu. Ternyata Allah berkehendak 2, ya. Jadi anak Umi 5, yang nomor 4 dan nomor 5 itu Umi hamil itu memang pengen mengamalkan ilmunya. Ternyata Masya Allah, memang sangat berbeda. Antara yang 3 dengan 2 itu beda banget. Karena bagaimana, dari kita mulai ya, dari mulai kita merencanakannya, bahkan dalam Islam itu ya berhubungan intim aja udah ada ya, bagaimana adabnya, apa niatnya segala macam itu Masya Allah luar biasa. Kemudian bagaimana saat dia dalam kandungan kita, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita amalkan, luar biasa. Umi merasakan banget. Jadi anak Umi yang 2 itu berbeda dengan yang 3. Nah inilah luar biasanya ilmu. Maka bagi adik-adik yang belum, anak-anak Umi yang belum memiliki pasangan, sebelum memilih menikah, sebelum memutuskan menikah, harus pahami ilmu. Supaya rumah tangga yang dibangun, itu menjadi rumah tangga yang barokah. Kenapa? Kita hidup akan menemukan pilihan-pilihan. Setiap pilihan yang kita ambil, maka ada konsekuensi yang harus kita pegang. Yaitu apa konsekuensinya? Kita harus memiliki ilmu atas pilihan tersebut. Apalagi rumah tangga. Ya, nah insya Allah Ibu, anak Ibu dididik aja komunikasi, dikomunikasikan nggak apa-apa, abang jadi imam tuh Dede. Tapi nanti kalau sudah abang balik, udah memiliki kemampuan, maka abang jadi imam bagi mama. Masya Allah, mama akan bangga sekali karena mama diimami oleh anak mama yang soleh. Mudah anak mama jadi ulama kelak. Gitu. Jadi kita ini kan motivasi luar biasa. Jadi anak Umi yang 2 ini hafalannya luar biasa, Uminya aja kalah. Ya, cepat angkatnya. Nah, ya nanti Umi ajari deh gimana kalau menikah. Iya. Ya, biar yang biasa juga ya. Masya Allah. Jadi ya gitu ya. Iya, gitu ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa dia mengimami adik-adiknya, cuma sambil kita memberikan arahan-arahan atau ilmu-ilmu dengan kita komunikasikan. Bagaimana komunikasi yang kita bangun adalah dengan rasa cinta, ya insya Allah.
komunikasi dengan rasa cinta dan sayang itu akan lebih menyentuh hati anak kita, insya Allah. Ya Allah. Nah, terima kasih Umi parentingnya. Ini Ini ada pertanyaan lagi Umi. ada parentingnya dikit ya. Iya benar Umi. Ini ada pertanyaan lagi Umi. Bagaimana Iya. caranya mengkodok sholat? Apakah sama dengan sholat biasa atau ada cara khusus dari Mbak Suci? Mungkin Gimana? silakan Bagaimana jawab. caranya tadi? Bagaimana caranya mengkode sholat? Apakah sama dengan Iya. sholat biasa atau ada cara-cara khusus? Iya. Bisa langsung dijawab. Mengkodok. Ya, mengkodok sholat. Sebelum cerita mengkodok, jadi dikatakan bahwasanya tobatnya seorang hamba Allah atas dosanya yang dia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka ada syarat-syarat harus dia penuhi. Ketika dia melakukan dosa kepada Allah, maka tobatnya kepada Allah adalah tobatan nasuha dengan mengiringi atau dengan menunaikan apa-apa yang menjadi hutangnya kepada Allah. Andai kata dia meninggalkan sholatnya, maka dia wajib qadha. Meninggalkan puasanya, maka dia wajib qadha. Berapapun banyaknya, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Ketika dia bertobat karena dulu dia lalai akan sholatnya, banyak meninggalkan sholatnya, dia tobat. Kemudian dia berjanji, ya, tobat yang nasuha itu bagaimana? Dia menyesali perbuatannya, dia berjanji tidak akan mengulangi, kemudian dia akan berniat untuk menjauhi. Nah, itulah tobatan nasuha. Kemudian ditambah adalah dengan mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Maka ketika ini dia tidak lakukan, maka Allah tidak terima tobatnya. Nah, bayangkan kita tidak bisa sekedar tobat. Kalau kita tobat dari meninggalkan sholat, maka sholatnya wajib kita qadha. Nah, bagaimana dengan mengqadha sholat? Mengqadha sholat itu waktunya tidak mesti harus qadha sholat subuh di waktu subuh. Nggak mesti harus begitu. Boleh kapan saja mengqadhanya saat kita punya waktu yang panjang. Ya. Umpamanya kita malam hari lebih banyak waktunya, maka qadhalah sholat kita. Kita kan bisa ingat saat kita meninggalkan sholat itu lebih sering tinggalkan sholat zuhur kah, atau sholat asar kah, atau sholat isya kah, gitu ya. Nah, kemudian perbanyak mengqadhanya. Ya, ingat, kalau nggak ingat lagi jumlahnya seberapa, ya diinikan aja, yang diperkirakan aja. Kalau dia banyak, ya banyak-banyak aja mengqadha. Ya, waktunya nggak harus isya diganti isya, nggak harus. Jadi boleh kapan kita memiliki waktu panjang, dengan catatan disegerakan mengqadha sebelum ajal kita datang. Kita nggak tahu ajal kita, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya tadi ya, nggak mesti harus di waktu yang sama. Yang kedua, boleh hanya membaca yang rukun-rukun saja, ya, boleh membaca rukun-rukunnya saja. Jadi caranya tetap sholatnya seperti biasa, 4 tetap diganti 4, ya, nggak boleh dikosor, ya, nggak boleh dikosor. Ya, kalau mengqadha nggak boleh dikosor. Yang kosor tadi kan kalau safar ya. Kalau safar ya. Kalau mengqadha nggak boleh dikosor, cuma yang dibolehkan mengganti sholatnya atau mengqadhanya tidak harus di waktu yang sama. Ya. Umpamanya isya di waktu isya nggak harus. Kapan kita punya waktu, ya. Boleh umpamanya ini kita Ramadan. Ternyata kan di bulan Sya'ban ini kita belum penuh nih. Sebab dulu banyak banget meninggalkan sholat. Rasanya di bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari ini nggak cukup tuh mengqadhanya. Nah, nanti di bulan Ramadan saat orang-orang melakukan sholat tarawih, kita mengqadha sholat aja. Kenapa? Harus diprioritaskan mengqadha. Karena kita tidak diterima tobat kita sebelum kita membayar hutang kita pada Allah. Yaitu membayar sholat yang kita tinggal. Nah, hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai ajal datang menjemput di saat kita masih memiliki hutang pada Allah. Nauzubillah. Itu adalah seburuk-buruk kematian bagi kita. Ya, perbanyak istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan istighfar. Perbanyak istighfar atas dosa-dosa kita. Ingat bahwasanya Allah luar biasa mencintai dan menyayangi kita. Maka jangan menjadi pengkhianat di mata Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, perbanyak ampunan pada Allah dan lakukan apa yang Allah perintahkan.
Jangan pernah kita mengambil sesuatu apapun di luar daripada Islam agar hidup kita mulia dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan itu surga bagi kedua orang tua kita. Ya, cara bakti anak kepada orang tua dunia tidak ada artinya. Cara bakti anak kepada orang tua adalah berikan dia surga di akhirat. Dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah hidup kita barokah dunia dan akhirat. Ya, nah jadi kodok sholat boleh waktunya kapan saja, tetapi disegerakan dan dimulai dengan taubatan nasuha. Baru kita mengkodoknya. Jadi nggak sekedar mengkodok, tapi bertobatlah atas kelalaian kita yang sudah kita lakukan selama ini. Baru kita mengkodok sholat. Ya, ya. Gimana? Cukup jelas atau kurang jelas? Gimana Mbak Suci? Nah, ini saya nambahin lagi, Pak. Tadi kan katanya harus ini taubat dulu. Nah, untuk taubatnya itu apakah harus sholat taubat atau cukup niat aja gitu? Sholat taubat, Mbak. Karena meninggalkan sholat itu adalah satu perbuatan yang sangat, ya, itu tergolong dosa besar. Maka harus sholat taubat. Saat kita sholat taubat, disitulah kita bermohon, bermunajat, mohon ampun kepada Allah atas dosa kita selama ini dengan meninggalkan sholat. Kan tadi kita sudah tahu ya, kedudukan sholat itu pembeda antara kufur dan kafir, antara Islam dan kufur. Nah, maka ketika kita, ini pendapat jumhur ulama, ketika kita meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kezoliman bagi kita. Ya, bahkan ada yang menghantarkan kepada kekufuran. Ketika kita meninggalkan sholat dengan kita tidak meyakini sholat itu bagian daripada rukun ataupun perintah yang wajib dilakukan, maka itu menghantarkan kita menjadi murtad. Nah, jadi karena sholat, meninggalkan sholat itu dengan sengaja adalah perbuatan yang zolim, termasuk dosa besar, maka kita wajib sholat taubat. Bentuk daripada keseriusan kita menyesali akan perbuatan kita. Wudu, kemudian kita sholat taubat, bermunajatlah kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, mohon ampunan, meminta kepada Allah untuk diampuni dosa kita karena sudah lalai akan sholat kita. Kemudian kita menyesali, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, kemudian tingkatkan ketaatan dan mengkodok segala sholat, seluruh sholat yang telah kita tinggalkan. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan catatan sungguh-sungguh. Masya Allah, terima kasih Umi. Baiklah, untuk teman-teman masih adakah yang mau bertanya? Mungkin lanjut sharing-sharing tadi yang mau sharing. Iya, boleh. Iya, silakan. Iya, boleh. Karena tadi pengen ini loh, pengen kenalan nih, mana wajah-wajahnya ya, kelihatan nih. Baiklah, teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa dihidupkan kameranya. Mbak Rubitur, Mbak Nina, Ayo. Mbak Dela. Luar biasa, Masya Allah. Semangat ya, yang kuat di sana ya. Jangan berlemah apapun keadaan, harus semangat. Syariat Islam harus tegakkan, ya. Kalau kita belum mampu mendakwahkan, minimal pada diri kita jangan pernah kita abaikan, ya, supaya kemuliaan bisa kita raih, ya. Ya. Silakan kalau ada lagi yang mau didiskusikan atau sharing yang lain nggak apa-apa, boleh. Jangan-jangan udah pada bobo nggak? Umi mau nanya Umi. Iya, silakan.
Enggak nanya-nanya biasa aja Umi, bukan nanya pertanyaan gitu. Jadi Oh Umi iya, sekarang di Taiwan atau di Indo ya Umi? Umi di Indonesia. Oh ya, Iya, salam kenal Umi. iya. Asalnya dari mana? Dari Palembang, Oh Sumatera dari Selatan. Palembang. Oh Masya Allah, ya Iya tahu Umi. banget. Umi Iya. temannya banyak. Dulu waktu tinggal di Batam, banyak dari Heeh. Palembang. Umi kita Galo ya. Iya Umi, Minang kita galau. Umi kita Galo. Udah lama di Taiwan. Sudah hampir 2,5 tahun Umi. Oh 2,5 tahun. Keluarga di Iya. semua di Palembang. Apa Umi? Keluarga masih di Palembang semua. Iya, alhamdulillah masih di Palembang. Iya. Masya Allah. Iya mudahan ya. Mama masih ada. Alhamdulillah kedua-duanya masih ada Umi. Nah, Iya. hadiahkan surga buat mereka, ya. Masya Allah, Hadiahkan amin ya surga. Allah. Harus, ya. Heeh. Jadi, ketika kita ingin membalas pengorbanan orang tua, bukan dengan harta dan kedudukan, tapi dengan kemuliaan, ya. Apa itu kemuliaan? Adalah ketaatan kita pada Allah. Itulah yang bisa menggantikan tetesan keringat dan darah yang orang tua kita korbankan untuk kita, ya. Bukan harta dan kedudukan, tapi ketaatan. Itulah yang mendorong Umi kenapa Umi mau berdakwah kemanapun, dipanggil kemanapun, di waktu kapanpun. Kenapa? Karena Umi ingin menghadiahkan. Mudahan ini menjadi amal dakwah Umi hadiahkan buat almarhum kedua orang tua Umi, yang Umi sangat berharap peluh keringat mereka, tetesan darah mereka, sakit sempit dan pahitnya mereka, Allah ganjar dengan surga nanti di yaumil kiamah. Itu yang ingin Umi harap. Dan mudahan apa yang kita upayakan, kelak anak keturunan kita juga mengupayakan yang sama buat kita. Kita hanya sekedar saat ini memantaskan diri kepada Allah. Sehingga ketika kita berusaha untuk memantaskan, maka insya Allah Allah akan berikan kepantasan itu kepada kita. Dipantaskan memiliki keturunan adalah orang-orang yang terjaga ketaatan. Ya, nah jadi balaslah, ya, jasa kedua orang tua kita, pengorbanan ke orang tua kita, kasih sayang orang tua kita dengan ketaatan. Ya, insya Allah Allah akan muliakan kita. Ya, semangat ya. Tetap bangun komunikasi kepada orang tua. Usahakan sesempit apapun. Mau makan, telepon dulu mama. Mama udah makan, mama jaga kesehatan mama lah. Nah, insya Allah doa terbaik buat mama. Telepon lagi, mama, barakallah, terima kasih. Kasih sayang telah mama curahkan buat saya sampai sedewasa ini. Mudahan setiap lisan zikir yang saya keluarkan itu adalah kebaikan buat mama. Nah, ingat, ketika kita memuliakan ibunda kita, disitulah surga bagi kita. Akan dimudahkan oleh Allah seluruh urusan kita. Yakin, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menjalani hidup supaya hidup kita mudah? Satu, jaga hubungan baik kita dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, terutama ayah dan bunda kita. Insya Allah. Kalau ini kita jaga, seluruh urusan kita akan Allah mudahkan. Ya, ini juga kayak gitu Bunda. Jadi Umi, jadi saya tuh hampir setiap hari nelpon orang tua. Kalau perlu lebih dari 2 kali gitu, nelpon pagi, kadang tuh malam, kadang tuh iya gitu Bunda. Tapi ini Bunda, apa? Misalnya Bunda ya, orang tua itu sudah rindu gitu. Cuman kita tuh masih belum bisa pulang gitu. Dengan alasan ya, ya, katakan. Dengan alasan mungkin mau membantu orang tua apa biayain adik-adik untuk lanjut kuliah gitu, Umi. Gitu. Aduh kacau aja ya. Iya. Nggak apa-apa sayang. Ya, istighfar. Jadi orang tua tuh apa?
pernah ngomong rindu katanya gitu. Cuma di satu sisi si Tangsu ini masih ada adik-adik gitu yang nah jadi si Tangsu ini ada 3 adik Mudam. Yang satu lagi kuliah, yang satunya lagi sekitar bulan 4 ini mau kuliah juga. Terus nanti ada lagi yang ketiga mau kuliah juga. Jadi posisinya dia ini ketiga ini bisa dibilang berbarengan Bunda ini. Umi berpandangan dia kuliah. Nah, jadi orang tua nih sempat ini ngomong kayak gitu. Iya. Sempat ngomong kalau kemungkinan ada yang ibarat tuh nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya gitu kan. Nah, jadi posisi saya yang sekarang kan baru tamat ya Bu, ya Umi. Posisinya baru tamat. Terus kemarin tuh sudah ada rencana pulang, tapi pas dengar orang tua ngomong kayak gitu, jadinya nggak jadi pulang, jadinya kerja di sini. Nah, dan orang tua itu sudah approve, sudah nyetujuin Tangsu tetap stay di Taiwan, kerja di Taiwan. Tapi kan kemarinnya orang tua kan sebelumnya bulan-bulan sebelum tamat orang tua bilang rindu pengen ketemu langsung gitu kan. Terus sekarang kan sudah approve. Nah, saya ini kan Tangsu kan belum orang tua approve itu nggak tahu Tangsu apakah memang rindunya itu sudah nggak terlalu rindu lagi atau gimana. Nah, yang saya tanyakan apakah berdosa saya yang nggak langsung pulang gitu. Nggak pulang sementara orang tua sudah rindu. Gitu, Umi. Aduh. Ya kan. Orangnya udah orang lagi ini. Umi lagi Zoom. Ya ampun, dan orang Yeli. Kalau Zoom-nya susah, kita hilang suara kita. Tunggu ya. Ya. Hak telepon ya, suara Umi jadi hilang. Ya. Maaf ya, tadi ada suara telepon masuk, jadi suara Umi hilang. Kalau apa namanya, suaranya kurang jelas gitu. Iya, luar biasa ya. Seperti yang Umi bilang tadi, saat Islam itu nggak diterapkan, memang kondisi kita saat ini luar biasa sulit. Di mana tadi kan Tangsu jadi justru menjadi tulang punggung keluarga, ya. Itu karena kita ingin meringankan beban orang tua. Nah, dalam Islam itu, andai kata Islam terapkan, maka tidak akan pernah terjadi kasus seperti ini. Yang namanya ayah kita sebagai kepala keluarga, dia diberikan Allah satu kewajiban, yaitu memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Nah, jika tidak mendapatkan, maka negara itu wajib membantu setiap kepala keluarga, dimudahkan untuk memberikan ataupun diberikan ya kemampuan untuk bisa memenuhi nafkah keluarganya. Maka tidak ada bagi anaknya, apalagi anak perempuan ya, menjadi pengganti ataupun yang membantu
menafkahi, ya, baik dalam penafkahan pendidikan maupun sebagainya. Tapi lagi-lagi kondisi saat ini tidak terapkannya Islam, maka mau tidak mau kita turun tangan seperti apa yang telah dikorbankan oleh Nanda Sinangsu, ya. Mudahan apa yang Sinangsu lakukan, ya, mudahan menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Tapi di sambil kita tetap doa, sayang, semoga syariat Allah itu diterapkan supaya kehidupan sulit seperti ini tidak terjadi pada kita. Ya, karena lagi-lagi ada satu fitrah yang akan mengganggu kehidupan kita, di mana ketika syariat tidak diterapkan, maka tadi kehidupan akan berjalan, tetapi tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Baik kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, ya, fitrah itu nggak akan berjalan. Maka itu akan menghantarkan satu kegelisahan, ya, satu keadaan yang tidak nyaman. Nah, ini menurut Umi, ya. Namanya seorang ibu berpisah sama anak itu bukanlah sesuatu yang mudah. Anak itu adalah buah hatinya, ya. Anak yang dia sudah kandung 9 bulan, dia lahirkan, ya, dengan bertaruh nyawa. Apapun dia lakukan selama dalam kandungan, begitu berat, beban harus dia pikul kemanapun dia pergi, ya. Makan tidak enak, tidur pun juga tidak nyenyak, ya. Semua serba tidak nyaman, tapi dia rasakan semua dengan kenikmatan karena demi anaknya, si buah hatinya, buah cintanya yang ada Allah titipkan dalam rahim. Kemudian anak itu lahir, dia jaga, dia susui, bahkan 1 ekor nyamuk pun dia tidak rela ketika berada di atas tubuh anaknya. Begitu luar biasa yang sayangi seorang ibu dan ayah kepada kita. Dia besarkan, dia didik, dia latih kita berbicara. Dia latih kita berjalan, ya, hingga kita besar dewasa. Nah, ini sangat memahami betapa besar kerinduan seorang ibu terhadap kita anak. Melepas anak perempuan di negeri orang itu nggak mudah, saya. Secara fitrah itu tidak mudah. Anak perempuan. Kenapa di dalam Islam anak perempuan secara fitrah dia berada di dalam perlindungan ayahnya, dalam perlindungan keluarga besar. Ya, dia harus ada mahramnya atau walinya yang melindungi. Nah, saat ini kondisi itu nggak bisa diwujudkan karena kita memang tidak menerapkan syariat. Kehidupan ekonomi menghantarkan kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang perempuan. Nah, tetapi harus kita lakukan. Bagaimana menyikapinya? Satu, kita memang perbanyak istighfar atas dosa-dosa kita selama ini. Karena syariat tidak diterapkan, kita mungkin masih abai dan lalai, bahkan tidak pernah mau tahu. Karena kita tidak tahu. Atau kita tahu tapi tidak pernah mau tahu. Maka kita wajib memohon ampun pada Allah. Supaya syariat itu kembali bisa diterapkan. Yang kedua, kita perbanyak belajar Islam. Agar kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Agar kehidupan yang sulit ini tidak terus-terus terjadi. Agar kehidupan akan berjalan sesuai dengan fitrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kondisi di satu sisi kita ingin meringankan beban orang tua, tapi di sisi lain usahakan obati kerinduan orang tua kita. Andai kata memang kondisinya masih memungkinkan kita pulanglah. Mungkin dia rindu pelukan, dia ingin memeluk buah hatinya, dia ingin mencium buah hatinya. Kerinduan yang membuncah itu sulit untuk dikendalikan. Kenapa orang tua tidak mengatakan pulanglah nak, mama rindu? Orang tua itu lebih bisa berdusta untuk kebaikan anaknya. Orang tua itu kadang paling pintar berdusta untuk kebahagiaan anak. Orang tua itu bisa berdusta agar anaknya kenyang dan dia bisa menahan lapar. Itulah orang tua. Nah, jadi ketika orang tua tidak lagi mengatakan pulanglah nak, mama rindu kamu, bukan berarti dia tidak rindu. Tetapi mungkin sudah teramat rindu, sehingga dia harus tahan, karena dia tidak mau anaknya terganggu di sana. Bahkan dia mungkin merasa malu, karena anaknya sudah membantunya luar biasa. Yang semua itu sebenarnya bukan menjadi beban tanggung jawab bagi anaknya. Jadi, nasihat Umi, kalau memang ada waktu, dan ada kemampuan dan memungkinkan kita untuk pulang. Insya Allah jangan khawatir, rezeki itu tidak akan kemana.
niat baik kita untuk membantu keluarga. Insya Allah akan diberikan Allah kemudahan. Tapi mumpung mereka masih ada, obatilah rindu mereka dengan berikanlah pelukan hangat ke dalam tubuh mereka karena mereka sangat mengharapkan kehadiran kita. Ya, jangan terlalu banyak. Kita pertimbangkan yang lain-lain, apalagi itu pertimbangannya tentang rezeki. Insya Allah, kalau memang rezeki ada, ya dan memungkinkan, bila perlu, kalau memang harus berhutang pulang, obati rindu orang tua kita. Ya, insya Allah niat baik si Tangsu akan diberikan oleh Allah kemudahan. Satu sisi kita mengobati kerinduan ayah bunda kita, di sisi lain kita katakan ke mereka, ikhlaskan si Tangsu pergi mahal untuk mencari dan memudahkan. Mudahan Allah memberikan rezeki si Tangsu ini, adik-adik mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari si Tangsu. Mudah-mudahan doa mama dan papa memudahkan si Tangsu untuk mendapatkan rezeki di negeri Allah. Ya, sebenarnya keadaan kita ini nggak normal saya. Anak perempuan jauh di rantau tanpa ada walinya. Ini nggak normal. Maka di situ Umi katakan, kita berdoa, mudah-mudahan keburukan yang menimpa kehidupan kaum muslimin segera berakhir dan hidup kita di bawah kesejahteraan dan kemuliaan. Karena Islam, sistem yang sempurna telah mengatur hidup kita. Ya, insya Allah. Ya, di samping kita menelpon mereka, mungkin saat mereka menginginkan kerinduan itu ingin diobati dengan kehadiran kita, upayakan pulang. Ya, insya Allah rezeki itu akan Allah ganti dengan lebih banyak lagi. Ya, kesulitan akan Allah ganti dengan kemudahan. Karena apa? Karena anak yang membahagiakan hati orang tuanya, terbuka arasy Allah untuk mengangkat semua doa-doa kita. Kemudian Allah turunkan ijabah. Masya Allah, luar biasa. Bahagiakan mereka, mumpung mereka masih ada. Jangan pendam, jangan siksa dengan kerinduan. Khawatir mereka tidak kuat dan kita tidak tahu bagaimana keadaan akhir daripada kehidupan itu. Mumpung orang tua kita ada, ambil tangannya, peluk tubuhnya, katakan rindu dan sayang kita kepada mereka. Insya Allah, ya Allah berikan ya keberkahan dalam hidup kita. Usahakan kalau bisa pulang, ya. Katakan pada mama, katakan pada papa. Insya Allah si Tangsu pulang, mah. Doakan rezeki si Tangsu, perjalanan si Tangsu dimudahkan oleh Allah. Ya. Insya Allah. Terima kasih, Umi. Ya. Iya. Ya. Ya. Jadi Umi dulu juga begitu. Kalaupun Umi nggak bisa lama-lama di rumah, Umi juga dulu bekerja ya. Ya, karena juga Umi hidup di masa Islam tidak diterapkan begini ya. Umi juga bekerja, ingin memberikan yang terbaik bagi orang tua, karena menurut pandangan kita kan memberikan ini ya berupa materi gitu ya. Nah, jadi pengen memberikan bagi orang tua, tapi Umi upayakan, walaupun Umi nggak dapat cuti, Umi upayakan barang mungkin izin beberapa hari gitu. Tapi Umi bisa melihat senyuman mereka ketika kita pulang, mereka sambut dengan belayan mereka, tangan mereka terbuka memeluk kita, Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang dapat membahagiakan. Rasanya luluh ya, rasa rindu, sakit dan pahit mereka setelah melihat kita pulang dan berada di hadapannya dalam pelukan. Itu keadaan yang luar biasa bagi orang tua. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti ya, insya Allah. Terima kasih Umi, Mbak Sufi, Mbak Irna, Mbak Uma, Mbak Della. Terima kasih semuanya. Ya. Semangat ya, saling menyemangati, dan tadi ingat masih ada orang tua, usahakan ya, usahakan bertemu orang tua ya. Ya Umi. Ya. Mungkin karena sudah pukul 10 malam, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Rebitur. Mbak Rebitur, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'malu shalihatan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya selaku pembawa acara pada ISMI kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang telah mendengarkan dengan baik. Semoga kita semua yang ada di sini bisa segera mengeksekusi apa yang sudah disampaikan oleh Umi kita, Umi Linda. Terima kasih Umi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan materinya. Doakan kami bisa kuat, bisa juga menjadi salah satu orang yang inspirasi, mungkin bisa menyampaikan kebaikan seperti Umi gitu. Iya, harus. Ya. Mungkin kita tutup kegiatan kita pada kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Untuk teman-teman yang mungkin mau live, dipersilakan mungkin. Iya, mungkin ditutup dengan doa kafaratul majelis ya. Oh ya, Umi ya. Lupa iya, Umi. Ayo. Baiklah teman-teman, marilah kita langsung grogi. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Umi mohon maaf dan ridhonya. Semoga adik-adik semua, ananda semua di sana diberikan kemudahan dan kelapangan dalam segala urusan. Semangat ya, menjadi orang baik mudah, menghantarkan kebaikan dan membawa kepada kebaikan itu jauh lebih mulia. Ya, semangat terus belajar ya. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.